Tapi di sini, Pak, ini yang namanya apa ini? Hidup. Allah tuh kasih tahu. Karena Allah tuh ingin ngasih tahu sama Anda bahwa Anda itu kaya itu karena kerja Anda. Karena hidup Anda. Allah tahu Anda kaya, Allah tahu Anda miskin. Oleh karena itu kerjakan. Makanya bagusnya, itu takdir dikasih tahu tapi nggak diingat sama kita. Nggak ada orang yang begitu miskin. Kenapa lu miskin? Gue udah tahu. Kapan? Waktu 40 hari di perut ibu. Gue udah kasih tahu sama Allah kalau gue miskin. Makanya gue nggak usah kerja apa-apa. Ini bukan tahu, Pak, tapi sok tahu. Gitu. Nggak dikasih tahu. Tapi ini menunjukkan, Pak, bahwa Allah itu maha adil dengan pengetahuannya. Jadi Bapak, hidup itu harus kerja. Kenapa harus kerja? Kan Bapak nggak tahu nasibnya. Kan nggak ingat dulu bisikan Allah itu apa. Bapak kerja. Tapi begitu kerja, ujungnya mentok, tenang. Itu bukan takdir saya. Oh, itu tidak diciptakan oleh Allah untuk saya. Gitu aja, Pak. Bapak biar mukanya ganteng kayak apapun. Tahu-tahu bininya nggak cantik, nggak usah nyesel, Pak. Terus Bapak hasut. Ya kalau bisa ya, muka salah cetak, miring-miring, bininya cakep bener ya. Ya nggak apa-apa. Memang Allah maha tahu kok. Nanti yang ini ujungnya ke sana, yang ini ujungnya ke situ. Selesai. Nasib orang, Pak. Nasib orang itu, kalau kita baca sejarah orang, kadang-kadang ketawa kita. Kok bisa ya? Dari pemulung jadi konglomerat, kok bisa, Pak? Dari tukang cuci mobil itu, sampai punya kekayaan triliunan. Sementara yang satu, warisannya miliaran, sekarang jadi orang kere. Gitu. Ujungnya apa itu? Takdir, Pak. Tapi takdir itu tidak dibangun atas paksaan, Pak. Takdir itu Allah hanya ingin menyingkap dan mengungkap apa yang Allah tahu menjadi satu kesatuan yang lurus. Jadi takdir itu tidak ada kaitan dengan paksa memaksa, tetapi itu adalah pertemuan, Pak, antara ikhtiar dan doa. Nih, Bapak suka kerja, Bapak juga suka doa. Ini goal apa enggak proyeknya? Tidak akan tahu, Pak, kalau tidak ada takdir. Begitu tahu ada takdir, Pak, oh paham saya, itu ternyata bukan takdir saya. Oh, itu bukan rezeki saya. Tenang, Pak. Nah, di sini dibocorin loh sama siapa ini? Sama Allah ini, sama malaikat ini dikasih tahu. Bi arba'i kalimatin, dikasih tahu dengan 4 perkara. Yang pertama, bikat birizqihi, ditulis, Pak, rezekinya itu berapa. Itu dikasih tahu. Cuman kita nggak ingat aja. Ya, coba ingat dulu, Faiz, kamu hidup nanti punya tanah 1000 hektar loh. Saya tanya sama Allah, sertifikatnya di mana? Kan gitu. Waduh, nanti tahun sekian, itu dikasih tahu, Pak. Rezekinya kita tahu. Kamu nanti selama hidup, Faiz, akan minum sekian juta liter air. Kamu nanti akan kesini makan beras tuh sebanyak sekian juta butir misalnya. Itu sama Allah. Dikasih tahu, Pak. Rezekinya itu berapa takarannya. Dikasih tahu wa ajalihi. Sampai kapan hidupmu di dunia. Kasih tahu, Pak. Kamu nanti akan wafat tanggal sekian hari ini. Dikasih tahu sama Allah. Wa amalihi. Dikasih tahu. Kamu nanti jadi presiden, jadi rakyat, jadi tim sukses, jadi RT, jadi kiai, jadi pemimpin tahlil, jadi pemimpin partai, semua dikasih tahu sama Allah. Wasakiin, kamu itu keberangsak kata orang Betawi, ya, hidupmu itu sedih, ya, au sa'id atau bahagia. Nih, Pak. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan Jabariyah dan Mu'tazilah. Ini jangan sampai salah. Ahlus Sunnah itu selalu ada di tengah, Pak. Karena dulu aspek akidah kepada qada wal qadar ini dua-duanya sama-sama ekstrim, Pak. Yang satu namanya Jabariyah, ya. Jabariyah ini mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Karena Allah itu maha kuasa, maka tanda kekuasaannya Allah itu bisa maksa manusia. Jadi kamu sholat itu ya dari Allah, kamu mencuri ya sudah, itu takdir Allah. Loh, kenapa ada surga dan neraka? Allah maha tahu, nggak usah tanya-tanya. Itu Jabariyah. Lawannya namanya Qadariyah. Qadariyah itu kelompok yang tidak percaya adanya takdir. Kelompok ini yang paling terkenal namanya Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, kalau semuanya ditentukan Allah, ya Allah itu zalim. Dia yang nyuruh nyolong, dia yang memasukkan ke dalam neraka. Kan logikanya begitu. Saya sholat itu seizin Allah, saya mencuri juga seizin Allah. Lalu kalau Allah ini kayak begini, kata Mu'tazilah, loh berarti Allah itu zalim. Nggak bisa, Allah tuh nggak zalim. Maka dia mengatakan tidak ada yang namanya qada wal qadar. Dia menafikan itu. Yang satu memaksakan, justru ketundukan kita kepada Allah, kita nggak punya hak apapun, semuanya ditentukan oleh Allah. Kayak skenario film tuh, ya, biar orang kaya bintang filmnya, kalau lagi berperan sebagai orang miskin, ya gembel juga dia. Kenapa gembel? Perintahnya sutradara. Sama kan, Bapak nikah nih dulu kalau orang Betawi pakai palang pintu, tapi udah disetting, nanti kamu kalah loh. Kenapa? Kalau nggak kalah, pengantin laki nggak masuk, Pak. Iya kan palang pintu tuh, yang satu pengantin laki, yang satu pengantin perempuan. Pengantin laki mau masuk akad nikah, itu kan bawa jagoan, Pak.
Nanti dihadapi sama jagoannya rumah perempuan. Kalau rumah perempuannya tahu-tahu serius, Pak, ya, nggak mau kalah, nauzubillah, malah jagoannya pengantin laki tepar, nggak jadi akad nikah. Kata Al-Jabariyah, kita itu di hadapan Allah kayak gitu. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada mutlaqul jabri dan tidak ada mutlaqul qadar. Nggak ada pemaksaan yang ekstrim dan tidak ada kemerdekaan yang ekstrim. Yang ada apa ini? Di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya itu apa? Di tengah-tengahnya ini gini, Pak. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk memahami qada wal qadar, itu orang harus memahami Allah secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu apa? Allah itu punya nama, Pak. Namanya yang wajib kita ketahui minimal itu ada 99. Itu namanya Al-Asma'ul Husna. Cara memahami Allah itu tidak boleh separoh-separoh. Kalau separoh-separoh, iman Bapak bisa rusak. Pahami Allah itu secara keseluruhan. Gimana cara memahami Allah secara keseluruhan? Ya kan sama, Pak, hidup kita ini. Allah itu punya sifat Ghafurur Rahim, tapi Allah itu juga punya sifat Sadidul Iqab. Dari mana Bapak dapat rahmatnya Allah? Dari Sadidul Iqab. Kalau Bapak tahu Allah itu tidak punya Sadidul Iqab, maka nggak ada rahmat Allah. Ayo, kita hidup malam ini, itu hidup dalam rahmat Allah. Kenapa dalam rahmat Allah? Karena kita tahu motor kita aman. Kenapa kita yakin motor kita aman? Karena Allah mengharamkan pencurian. Seandainya Allah tidak mengharamkan perzinaan, kita sudah tidak bisa hidup. Istrinya pergi takut berzina, suaminya pergi takut berzina. Adanya neraka itu menunjukkan keindahannya apa ini? Surga. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kenapa nggak surga aja? Nggak bisa. Kenapa nggak neraka saja? Nggak bisa. Semuanya ada keseimbangan. Maka bagian dari keseimbangan ini, Allah itu disifati dalam Asmaul Husna bahwa Allah itu diantara namanya Alim, Maha Tahu. Di antara nama Allah itu Al-Qadir, Maha apa ini? Kuasa. Maka Al-Asma'ul Husna ini, Ahli Sunnah itu, ketika memahami qada wal qadar itu sederhana, Pak. Kata Ahli Sunnah, Allah itu Maha Tahu. Apa artinya Maha Tahu? Sebelum kejadian, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu, Pak. Kalau 25 Agustus itu Faiz akan ngajar pakai baju putih, itu Allah tahu. Allah tahu kalau 25 Agustus itu jalanan itu macet, Allah tahu. Allah tahu 25 Agustus itu ada polusi udara, Allah tahu. Bahkan daun yang jatuh di Tambora 1 itu Allah tahu. Sebelum terjadi ini, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tuh sudah tahu. Nanti di Jakarta tuh ada manusia namanya Faiz. Tanggal 25 ngajar di Tambora, pakai baju putih, pecinya hitam, sarungnya hijau, Allah tuh Maha tahu. Karena Allah Maha tahu, maka apa yang Allah ketahui itu dicatat di Lauhil Mahfuz. Nih lihat nih. Begitu dicatat di Lauhil Mahfuz, Allah itu Maha Kuasa. Maha kuasa apa? Bukan memaksa orang. Maha kuasa untuk menciptakan semua yang Allah tahu. Kalau kita, Pak, tahu, tapi belum tentu bisa mewujudkan. Kita tahu sholat tahajud itu utama nanti malam, tapi belum tentu kita bisa mewujudkan karena kita nggak punya kuasa. Gitu. Beda Allah. Allah tahu dan Allah kuasa untuk mewujudkan pasti apa yang Allah tahu. Kalau kita enggak, Pak. Kita tahu kok masakan istri nggak enak. Berani ngomong gak enak? Nggak takut, Pak. Walaupun tahu, ya ini ada ibu-ibu nih, saya tahu betul, kan ditanya sama istri saya, gimana Abang masakan? Tahu betul saya, Pak. Kalau rasanya itu berantakan, tapi saya nggak punya kuasa, Pak, untuk mengatakan apa itu masakan ini nggak enak. Bisa marah dia, sama aja kan. Kalau Bapak lagi ngambek gitu, Bapak dimasakin sama istrinya itu supaya Bapak nggak marah-marah lagi, dimasakin masakan yang enak. Ditanya sama istrinya, gimana Abang masakannya? Bapak nggak punya kuasa, Pak, untuk jujur mengatakan bahwa masakan itu enak. Kenapa? Hatinya lagi apa ini? Marah. Apaan nih masakan? Kayak comberan. Padahal enak luar biasa, Pak. Nih, ini lihat. Itu bedanya manusia dengan siapa itu? Allah. Kalau Allah itu Maha tahu, dan apa yang Allah tahu, itu Allah kuasa untuk menjalankan, membuktikan, menciptakan segala sesuatu seperti apa yang diketahui oleh Allah. Jadi, Bapak ini, malam ini datang ke pengajian itu pilihan Bapak. Teman Bapak yang datang dandutan itu pilihan dia. Nggak ada urusan sama paksaan Allah.
Tapi karena bapak ngaji dan temannya dangdutan, Allah itu sudah tahu sebelum kejadian, maka bapak dipaksa untuk mewujudkan apa yang Allah tahu agar Allah tidak salah dalam apa yang Allah tahu. Kalau Allah tahu 25 Agustus saya itu ngaji, ditulis sama Allah di Lauhil Mahfuz pakai kolam itu. 25 Agustus Faiz ngaji di Tambora. Tahu-tahu saya nggak datang. Kata malaikat kayak anggota DPR aja ingkar janji kan gitu kan. Udah ditulis di aturan, dilanggar. Paham Bapak? Itu namanya manhaj dan mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi dikasih tahu itu artinya orang tuh begitu dikasih tahu kamu rezekinya sekian, itu biar kemana saja Allah Maha tahu, nggak akan pergi dari situ. Maka hidup itu yang tenang, Pak. Tenangnya itu gimana? Tangan bekerja, kaki melangkah, mata yang melihat, kuping mendengar, tapi hati tawakal. Nih, kita ini salah. Yang tawakal itu tangannya. Itu bukan tawakal, males gitu. Suaminya pagi-pagi dibangun dan bang, kerja bang, cari duit bang. Kita belum makan ini, lo makan terus yang diingat. Udah itu aja. Kalau nanti yang ada rezeki hari ini datang, kok udah nggak usah takut. Itu bukan soleh Pak, males gitu. Kalau soleh itu kayak Siti Hajar di Mekah gitu. Ngapain? Tawaf dia, doa dulu nih. Sebelum kerja, tawaf nih, doa dulu. Bahwa hidup tuh bermula dari Allah Pak. Dia puterin tuh Ka'bah itu lambang doa. Tapi hidup tuh nggak cukup berdoa. Habis tawaf, sa'i 7 kali lagi. Naik itu kata si Bunda Hajar, ini kita nggak punya apa-apa nih. Harus cari toko beras, mana Alfamart, mana Indomaret. Dilihat-lihat kok agak ada. Lihat gunung yang tinggi itu, Bukit Sofa. Kata Ibunda Hajar, kalau dari bawah pantas nggak kelihatan, ayo naik gunung. Naik Pak ke atas sofa itu. Ditengokin kanan kiri nggak ada. Tapi nggak putus asa Pak. Iya kan? Nggak putus asa. Nggak kayak laki sekarang. Kata dia, bang kerja. Keluar ke pagar doang. Nengok kanan kiri, ya kagak ada pekerjaan kayaknya nengok. Masuk kamar, itu bukan tawakal Pak, males. Kalau Ibunda Hajar tuh naik ke sofa, oh sofa nggak ada, dia lihat satu lagi tinggi itu. Masya Allah ini marwah, jalan Pak. Inna sofa wal marwata, jalan Pak. Jalan di sono nggak ada. Dia coba balik sekali lagi kemana itu? Ke sofa. Jadi gitu, kerja tuh gitu Pak. Belajar juga gitu. Ada orang belajar itu baca hadis satu nggak paham. Wah hadis ini susah kayaknya, udah nggak usah lah. Hadis banyak, udah satu tinggal aja, nggak dapet ilmu. Nggak dapet ilmu Pak. Bapak juga gitu, kerja begitu. Wah kayaknya nggak ada yang bisa gua kerjain. Kan banyak orang begitu. Begitu gerimis, yang keluar tangannya doang. Ah hujan, nggak usah ke masjid. Selesai Bapak. Selesai Bapak. Tapi di sini Pak, ini yang namanya apa ini? Hidup. Allah tuh kasih tahu. Karena Allah tuh ingin ngasih tahu sama Anda bahwa Anda itu kaya itu karena kerja Anda. Karena hidup Anda. Allah tahu Anda kaya, Allah tahu Anda miskin. Oleh karena itu kerjakan. Makanya bagusnya, itu takdir dikasih tahu tapi nggak diingat sama kita. Nggak ada orang yang begitu miskin. Kenapa lu miskin? Gue udah tahu. Kapan? Waktu 40 hari di perut ibu. Gue udah kasih tahu sama Allah kalau gue miskin. Makanya gue nggak usah kerja apa-apa. Ini bukan tahu Pak, tapi sok tahu. Gitu. Nggak dikasih tahu. Tapi ini menunjukkan Pak, bahwa Allah itu maha adil dengan pengetahuannya. Jadi Bapak, hidup itu harus kerja. Kenapa harus kerja? Kan Bapak nggak tahu nasibnya. Kan nggak ingat dulu bisikan Allah itu apa. Bapak kerja. Tapi begitu kerja, ujungnya mentok, tenang. Itu bukan takdir saya. Oh, itu tidak diciptakan oleh Allah untuk saya. Gitu aja. Bapak biar mukanya ganteng kayak apapun. Tahu-tahu bininya nggak cantik, nggak usah nyesel. Terus Bapak hasut. Yang kalau bisa ya, muka salah cetak, miring-miring, bininya cakep bener ya. Ya nggak apa-apa. Memang Allah maha tahu kok. Nanti yang ini ujungnya ke sana, yang ini ujungnya ke situ. Selesai. Nasib orang, Pak. Nasib orang itu, kalau kita baca sejarah orang, kadang-kadang ketawa kita. Kok bisa ya? Dari pemulung jadi konglomerat, kok bisa Pak? Dari tukang cuci mobil itu, sampai punya kekayaan triliunan. Sementara yang satu, warisannya miliaran, sekarang jadi orang kere. Gitu. Ujungnya apa itu? Takdir Pak. Tapi takdir itu tidak dibangun atas paksaan Pak. Takdir itu Allah hanya ingin menyingkap dan mengungkap apa yang Allah tahu menjadi satu kesatuan yang lurus. Jadi takdir itu tidak ada kaitan dengan paksa memaksa, tetapi itu adalah pertemuan Pak, antara ikhtiar dan doa. Nih Bapak suka kerja, Bapak juga suka doa. Ini goal apa enggak proyeknya? Tidak akan tahu Pak kalau tidak ada takdir. Begitu tahu ada takdir, oh paham saya, itu ternyata bukan takdir saya. Oh itu bukan rezeki saya. Tenang Pak. Nah, ini cara memahami qada wal qadar.